merupakan suatu aspek penting di dalam dunia industri. Keamanan kerja berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan juga cedera di tempat kerja mereka. Keamanan kerja merupakan seluruh kondisi ataupun faktor-faktor yang akan berdampak pada tenaga kerja ataupun karyawan maupun orang lain di tempat kerja itu. Keamanan kerja ini mencakup upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, ataupun hal yang tidak diinginkan di dalam perusahaan ataupun di tempat kerja tersebut. Kesehatan karyawan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup berbagai kondisi fisik, mental, sosial pekerja agar dapat bekerja secara optimal. Kesehatan karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tempat kerjanya, seperti situasi di lingkungan kerja, paparan bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan beban kerja mental. Oleh karena itu, perusahaan wajib melaksanakan program kesehatan kerja secara berkala, termasuk promosi gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan penyesuaian pekerjaan sesuai dengan kondisi karyawan. Pentingnya keamanan dan kesehatan kerja. K3 berfungsi untuk menjaga aset penting di perusahaan yaitu manusia. K3 juga berfungsi untuk menurunkan kecelakaan kerja, menekan biaya akibat insiden, serta menjaga reputasi tempat kerja sebagai tempat kerja yang profesional dan juga bertanggung jawab. Teori penyebab kecelakaan yang sering dikenal dengan teori domino, teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan dan cedera terjadi karena 5 faktor yang saling berkaitan secara beruntung maupun sejajar satu sama lain. 5 faktor tersebut ialah 1. Domino kebiasaan, 2. Domino kesalahan, 3. Domino tindakan dan kondisi tidak aman, 4. Domino kecelakaan, dan 5. Domino cedera. Di bidang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 telah mengidentifikasi bahwa tempat kerja yang modern memiliki spektrum yang kompleks, mulai dari bahaya fisik seperti terjatuh, terjepit, hingga kebisingan, dan bahaya kimia seperti radiasi dan ergonomi. Bahaya fisik dikategorikan paling dominan, umumnya di kategori sedang hingga rendah. Upaya pencegahan. Upaya pencegahan tidak hanya berhenti pada identifikasi dan penilaian yang teknis, melainkan harus dimulai dari fondasi budaya keselamatan yang kuat. Menurut Wahyuni, strategi pencegahan kecelakaan yang efektif meliputi dari 3 pilar utama, yaitu pelatihan berkelanjutan, internalisasi budaya K3, serta penerapan 5 prinsip R, yaitu ringkas, rapi, awet, dan rajin untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Tunggu, jangan bermain HP saat turun tangga. Simpanlah HP kalian terlebih dahulu dan fokuslah, karena hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Berikut adalah cara yang benar. Tiba-tiba ada gempa. Stop! Jangan gunakan lift saat gempa. Gunakanlah tangga darurat.
Biasakan membuang sampah pada tempatnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. Jika sedang tidak enak badan, pentingnya kesadaran diri untuk menggunakan masker. Gunakanlah masker agar teman kantormu tidak tertular. Iya. Sanitizer. Biasakan cuci tangan sebelum berkegiatan agar tetap bersih dan sehat di tempat kerja. Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Pada materi ketiga ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala yaitu berupa satu, helm pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. 2. Tutup kepala yang berfungsi melindungi kepala dari kebakaran, korosif, dan uap-uap. 3. Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau panasnya matahari. 2. Alat pelindung telinga yaitu berupa penutup telinga atau penyumbat telinga. Guna melindungi telinga dari sumber suara yang cukup tinggi, diperlukan penutup telinga. Hal ini dimaksudkan karena telinga tidak mampu menahan suara dalam intensitas yang tinggi dan memekakan telinga. Yang ketiga, alat pelindung badan yaitu berupa rompi keselamatan kerja yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan berguna untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, dingin, cairan kimia, oli, dan lain-lain. Yang keempat, alat pelindung pernafasan yaitu berupa masker atau respirator yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dan penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat yang memiliki kualitas udara buruk, misal berdebu, beracun, dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan yaitu berupa sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan.
keenam, alat pelindung mata yaitu berupa kacamata pengaman pada pekerjaan pengelasan maupun pekerjaan permesinan perlu menggunakan pelindung mata. Berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api ataupun serpihan dari besi. Yang ketujuh, alat pelindung kaki yaitu berupa sepatu pelindung. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Oleh karena itu, alat pelindung diri juga harus memenuhi standar teknis yang ditentukan oleh pemerintah. Secara garis besar, penggunaan APD ini tidak dapat melindungi tubuh secara sempurna. Akan tetapi, penggunaan APD ini lebih ditujukan untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan terjadinya kecelakaan kerja dan dapat meminimalkan keluhan atau penyakit yang berpotensi terjadi.